A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV ya, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan coba kembali ya menggali apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan untuk kita amalkan tentunya ya. Karena memang Al-Quran itu kan adalah pedoman. Yang namanya pedoman isinya ya, adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, ya. Di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam program Tadabbur Al-Quran kali ini kita melanjutkan kajian kita di dalam surah Al-Baqarah, dan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke 30, ayat yang ke 30. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita satu peristiwa ya, yang terjadi jauh sebelum adanya kita. Jauh sebelum adanya kita manusia. Jadi ini adalah satu kabar gaib ya, yang tidak akan kita jumpai dalam fakta-fakta sains ya. Karena berita ini terjadi sebelum adanya kita gitu kan. Dan menjadi rahmat ya bagi kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita ya, supaya kita tahu ya bahwa ada satu peristiwa yang menyangkut diri kita manusia yang pernah terjadi sebelum kita ada. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu ya, di satu masa yang kita tidak ketahui kapan itu terjadi ya, pernah berbicara ya kepada seluruh penduduk langit ketika itu ya, yaitu para malaikat ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada malaikat-malaikatnya akan adanya satu makhluk baru ya, selain dari penduduk langit itu ya, yang Allah ciptakan. Jadi sebelum kita ini ya sahabat iDream sudah ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Ya, sudah ada makhluk, diciptakan lagi makhluk yang baru. Gitu. Nah, lebih jelasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-30.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ada satu kabar gaib ya, kabar dari langit yang penting kita ketahui dan ada kaitannya dengan kita manusia. Apa itu? Dan ingatlah ya, wa iz qala ya, ketika Tuhanmu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wa iz qala rabbuka ya, dan ingatlah ketika dulu ya satu masa dulu Tuhan kamu berkata ya kepada lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala ya, akan menjadikan ya, di muka bumi khalifah ya, seorang khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman besar kepada seluruh makhluk ya, yang ada di langit ketika itu, bahwa dirinya ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan ya, satu makhluk di muka bumi ya, yang akan menjadi khalifah. Apa reaksi para malaikat ketika itu? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya. Apakah engkau ya Allah yang akan menjadikan di muka bumi itu ya, mereka yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Orangnya belum ada, ya, makhluknya belum ada, tetapi kemudian malaikat ya, bisa mengatakan demikian, membuat satu prediksi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang justru dia akan merusak bumi itu, dan bahkan lebih dari itu mereka juga akan menumpahkan darah. Jadi malaikat ya, udah kebayang, udah punya gambaran, sudah punya prediksi gitu ya, bahwa manusia itu nanti ya akan banyak melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Kalau kita lihat sejarah ya begitu. Ya. Lalu kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu, sedangkan kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih, berarti banyak ya. Nah, ini kalimatnya pakai nahnu, kami ya. Banyak gitu. Kami nusabbihu bihamdik ya, kami senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu ya, wa nuqaddisu lak, dan kami juga senantiasa mensucikanmu. Jadi seolah-olah ini ada sifat membandingkan ya. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang justru merusak ya? Kalau bahasanya kan, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang lebih buruk daripada kami gitu ya. Taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya, apakah engkau akan menciptakan mereka yang akan merusak ya, dan juga menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu dan juga mensucikanmu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala, dia berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sifat Allah muncul ya. Ini kata Allah, sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, dari apa yang kamu tahu. Tuhan dilawan. Nah, gitu ya. Malaikat khilaf ini ya. Yang dihadapi adalah Tuhan semesta alam yang disebut Al-Alim. Yang paling, yang maha mengetahui. Ketika dia berfirman, dia berkata mengumumkan sesuatu, jangan dibantah, jangan disanggah, karena Allah tentu lebih tahu gitu kan. Nah, inilah perbedaan makhluk dan khalik ya. Maka ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kalau kita resapi, kita runut-runutkan ya, apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 ini ya. Ini banyak sekali pelajaran ya, yang harus kita tadabburi ya, dan ini kemudian menjadi modal ya bagi kita untuk menyadari hakikat diri kita, hakikat keberadaan kita di alam semesta ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, hadirnya kita di muka bumi ini bukan untuk main-main, bukan untuk bersenda gurau,
bukan untuk berleha-leha tidak jelas, ya, gitu ya. Tetapi ada misi, ada tujuan, yang bahkan tujuan itu Allah umumkan ya di hadapan seluruh makhluknya ketika itu. Jadi kita ini ya sahabat iDream, dulu sebelum lahir ke alam dunia ini menjadi makhluk yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas penduduk langit. Jadi sebelum kita ini sudah ada makhluk-makhluk gitu ya yang Allah ciptakan. Tapi kemudian Allah berkehendak ingin menciptakan kita, dan Dia Allah membanggakan kita di hadapan penduduk langit dengan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Sesungguhnya aku akan menjadikan ya, khalifah di muka bumi. Begitu. Jadi kita ini adalah makhluk yang Allah banggakan. Nah, ini kalau berbicara konteks kita ya dalam relasi kita dengan atasan misalnya, dengan masyarakat kita, dengan orang tua kita, ketika mereka membanggakan kita, ya memuji kita, ya mengakui kelebihan kita, kehebatan kita di hadapan yang lain, ya misalnya masyarakat kita, ya, kita dipuji oleh masyarakat kita, dianggap sebagai tokoh, wah, ya, bapak kejujuran, ya, bapak anti korupsi, gitu ya, atau dibanggakan sebagai ketua KPK misalnya. Itu seharusnya kalau otak kita normal ya, jiwa kita ini bersih gitu, normal, maka kita tahu ya maksud dari kalimat pembanggaan itu ya, misalnya diumumkan telah hadir di tengah-tengah kita ya, Bapak ya, ketua KPK ya, ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya. Dia adalah sosok yang jujur, berintegritas, wah disebutkan. Kalau orang yang normal paham itu ya, bahwa dia harus mewujudkan itu, harus mempertahankan itu, ya, bukan sekedar dipuji lalu kemudian tidak memahami pujian dan bahkan terjerumus ke dalam perbuatan sebaliknya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kita dengan kalimat bahwa kita ini akan dijadikan sebagai khalifah. Nah, kalau berbicara khalifah ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, apa itu makna khalifah ya? Jadi para ulama dalam hal ini menyepakati ya, makna dari khalifah ya, di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 ini adalah pemimpin ya, pemimpin yang akan memakmurkan bumi, yaitu makhluk yang akan memakmurkan bumi. Berbicara memakmurkan artinya mensejahterakan, memberikan kebaikan, ya, menjaga kemaslahatan, ya pokoknya yang baik-baik lah. Gitu. Jadi manusia ini akan melakukan banyak kebaikan-kebaikan di muka bumi. Ya, itu ya. Jadi khalifah di sini adalah mereka ya, atau makhluk yang akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada di dalamnya. Jadi boleh dikatakan sebagai pengelola yang baik ya. Jadi khalifah itu bukan sekedar pemimpin ya, tetapi sebagai pengelola yang baik dari bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad, surah yang ke-38 dan yang ke-26, di sini disebutkan ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah ya, atau penguasa di bumi. Maka sebagaimana kita ketahui ya bahwa Nabi Daud alaihissalam ya, di samping menjadi seorang nabi, beliau juga menjadi raja kaumnya, dan kemudian kita bisa lihat bagaimana keadilan ya Nabi Allah Daud ya. Bahkan bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam begitu mampu ya mengelola ya, bumi ini dengan baik ya, terbukti dengan beliau memahami beliau bisa melunakkan besi gitu ya. Ini sebagai mukjizat beliau ya. Jadi elemen besi itu sudah menjadi elemen diri dia gitu ya. Menyatu gitu kan, sehingga besi bisa dilunakkan ya. Dan kita kenal ya Nabi Daud itu adalah juga raja yang adil, beliau menjadi hakim ya dalam segala perkara yang
diajukan oleh rakyatnya. Sehingga kemudian ketika kita berbicara khalifah, berbicara pemimpin, menjadi penguasa, bahasa mudahnya khalifah itu adalah penguasa. Kalau berbicara penguasa itu bukan hanya sekedar memimpin, mengarahkan, tapi tentu banyak ini penguasa yang baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita sebagai penguasa yang baik di muka bumi ini, pada hakikatnya kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi itu. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, lalu kemudian dia membanggakan kita di hadapan keluarga besar gitu kan, ini anak saya, katakanlah begitu ya. Ini lulusan universitas ini dengan IPK segini, cerdas, jujur, soleh, gitu ya. Itu membawa satu konsekuensi sebetulnya di dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada hal-hal yang kemudian membalikkan situasi pujian itu. Ini anaknya soleh, ternyata kemudian suka maksiat. Berarti kan mengecewakan. Dalam bahasa yang lain, ketika kita mendengar orang tua kita memuji kita, membesarkan kita di hadapan keluarga besarnya, maka kita berpikir kita tidak ingin mengecewakan orang tua kita atas ucapan itu. Bagaimana caranya? Ya kita penuhi itu. Kita tunjukkan di tengah keluarga besar kita bahwa kita memang seperti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kalau dia bilang kita ini pintar, ya kita tunjukkan kepintaran kita, kecerdasan kita. Dia bilang kita ini saleh, rajin ibadah, suka bersedekah, kita tunjukkan betul di hadapan keluarga besar kita bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang saleh, gitu kan. Karena kita tidak ingin mengecewakan orang tua kita. Kenapa kita tidak ingin mengecewakan kita? Karena kita cinta kepada orang tua kita, sayang kepada orang tua kita. Dan demikian juga ketika kita berbicara Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini, ketika Allah membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya, penduduk langit seluruhnya. Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan penguasa yang baik di muka bumi gitu. Mana khalifah itu kan positif sahabat itu. Kalau kita dengar kayak Nabi Daud ini di dalam ayat tadi bahwa Allah akan menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah, dibuktikan bahwa Nabi itu baik gitu kan. Nabi, kita bicara khalifah Rashid, betul-betul terpenuhi kebaikan-kebaikan itu. Maka ketika Allah mengatakan dia akan menjadikan penguasa yang baik di muka bumi, lalu kemudian ternyata muncullah kita, sebagaimana dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang ke-30 ini, maka seharusnya kalau kita memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada di dalam diri kita ketika mendengarkan ayat ini akan saya buktikan ya Allah, di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk-makhlukmu yang lain selain manusia ini, bahwa saya adalah betul-betul penguasa yang baik di bumi yang telah Engkau ciptakan ini. Karena malaikat itu nonton sahabat itu tiap hari, setiap detik. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu jelas bahwa Allah mengutus malaikat itu bergantian siang dan malam untuk menjaga, mengawasi kita. Masing-masing punya catatan dan laporan. Malaikat siang nanti dia naik ke langit menjelang malam, datang malaikat malam, penjaga malam. Nanti dilihat, diawasi, ditonton kita ini, dan dicatat, dilaporkan. Kalau kita menyadari itu dulu Allah pernah membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikat ini, maka buktikanlah bahwa saya adalah orang sebagaimana yang Allah maksud sebagai khalifah, penguasa bumi yang baik. Di mana malaikat mengatakan keburukan dari manusia ini adalah merusak dan menumpahkan darah. Maka dua hal ini yang harus menjadi poin besar bagi kita untuk kita tunjukkan di hadapan para malaikat, di hadapan para penduduk langit yang dulu pernah Allah ajak bicara di dalam ayat ini.
dua hal ini, ya, merusak dan menumpahkan darah. Ini jangan sampai kita termasuk ke dalam terjerumus ke dalam perbuatan ini. Ya, merusak tuh banyak. Ya. Yang paling kecil, yang paling dekat merusak diri. Nah, ini nggak boleh. Ya. Merusak diri kita. Ya. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya merusak diri kita, hindarkan. Apa contohnya? Banyak lah. Ya. Minum mengkonsumsi narkoba misalnya. Ya. Ini harus kita hindarkan karena narkoba itu jelas merusak, ya, merusak diri kita. Mabuk. Kalau narkoba saya enggak bikin ya. Saya takut kalau narkoba itu ya. Saya mabuk aja deh. Mabuk juga sama kok ya, merusak diri. Ya. Dalam penelitian orang-orang yang biasa mabuk nanti saraf di otaknya ya, dalam waktu yang pasti dan lama, dalam waktu yang pasti gitu walaupun lama akan mengalami kerusakan. Jadi pikirannya pendek. Nah, makanya kalau lihat di negara-negara yang penduduknya biasa mengkonsumsi minuman keras ya. Nah, itu tingkat kriminalitas tinggi, biasanya pelanggaran-pelanggaran tinggi ya. Sehingga mereka harus buat undang-undang nggak boleh nyetir lagi mabuk karena resikonya besar. Dan banyak kejahatan-kejahatannya yang terbaru tuh ada anak SMK ya umur 17 di Kalimantan. Dia membunuh satu keluarga 5 orang ya, ayah, istrinya ya, dan 3 anaknya. Dibacok semuanya. Usut punya usut, dia lakukan itu dalam keadaan mabuk. Usut punya usut, motifnya uang, hutang. Jadi pendek pikirannya. Padahal yang dibunuh tetangga sebelah rumah, masya Allah. Apa nggak kebayang risikonya? Nggak akan kebayang karena otaknya sudah rusak dengan minuman keras. Ini kita cegah anak-anak kita. Ya pertama cegah diri kita nih, jangan sampai kita mau gitu ya, atau terjebak ya dalam situasi kemudian tawaran mencicipi pengen ngerasain kayak gimana. Jangan pernah. Ya, pernah dulu ya ketemu mahasiswa dari negara Timur Tengah ya, saya nggak sebut negara mana. Waktu di Malaysia kuliah dulu ya. Dia ngomong ke saya pengen tahu di sini kalau mabuk di mana ya. Di negara dia nggak boleh dan nggak ada tempat mabuk begitu. Sampai di Malaysia dicari tempat mabuk di mana, ya Allah. Saya juga nggak tahu, saya bilang mungkin lihatnya muka Asia gitu ya. Mungkin dipikirin saya tahu. Saya juga nggak tahu, saya juga orang Islam, haram gitu kan. Ada yang begitu. Maka jangan sampai kita terpikir, jangan sampai ada dalam pikiran kita, anak-anak kita terutama ingin mencicipi minuman keras. Dicamkan kepada anak kita. Itu bukan minuman kita. Ya. Kalau kita minum juga ujung-ujungnya otak kita tuh cepat buntu. Itu. Kalau udah cepat buntu, nggak bisa mikir panjang, mikirnya pendek-pendek aja. Akan terjerumus ke dalam kerusakan. Banyak ya perbuatan-perbuatan merusak yang harus kita hindari. Belum lagi berbicara perzinahan, ini ya. Ini sangat jelas ya, berapa banyak nyawa ya, yang kemudian harus melayang gara-gara lingkaran perbuatan zina ini, ya, perselingkuhan dan sebagainya macam. Itu merusak semuanya. Ya. Judi juga sama merusak, ya. Ya, merusak diri itu ya. Kalau udah terjerumus dalam judi, ya udah dah ya. Kerusakan-kerusakan sosial akan terjadi tuh. Istri tidak akan nyaman ketika mendapatkan suaminya adalah seorang pecandu judi. Anak tidak akan berbahagia ketika mendapati seorang ayah yang kemudian kecanduan berjudi. Sama, suami juga nggak akan bisa tenang kalau ternyata istrinya kecanduan judi itu. Karena para penjudi itu akan menghabiskan ya, harta-harta yang ada di sisi mereka. Yang nggak punya lagi harta orang lain yang akan dicari, ya, banyak kemudian terjadi pencurian ya. Penggelapan, penipuan hanya untuk memuaskan hasrat berjudi, itu banyak. Makanya judi itu disebut sebagai rijsun min amali syaitan, yaitu perbuatan setan, bukan perbuatan orang. Makanya orang kalau udah ngerjain ikut judi udah kayak setan aja. Ya. Termasuk juga makan, ya banyak juga makanan-makanan yang sifatnya merusak.
Nah, makanya ada perintah kulu halalan thayyiba, makanlah yang halal dan baik. Kalau kita melanggar itu maka kita merusak. Nah, merusak diri, ya udah jelas babi haram dimakan juga, udah dah ya. Badan ya gemuk nggak karu-karuan gitu kan. Ya, kolesterol tinggi, darah ujung-ujungnya kemudian kena penyakit yang aneh-aneh, merusak. Udah jelas diharamkan Allah, jangan dimakan. Nah, gitu ya. Kemudian Allah perintahkan kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebih-lebihan. Ini juga perintah dan larangan. Kalau kita enggak patuhi akan terjadi kerusakan. Apa contoh kerusakannya? Udah jelas gula itu kalau dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan penyakit diabetes. Allah udah kasih warning. Makan minum boleh halal, gula itu halal dan baik ya karena kalori itu kan diperlukan oleh tubuh. Tapi kata Allah wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau dikonsumsi berlebihan jadi diabetes. Ujung-ujungnya badan kita rusak. Ya. Insulin naik apa semuanya kan, tangannya jadi busuk, kaki busuk, ujung-ujungnya diamputasi, ya merusak. Jangan lakukan itu. Sadar-sadar aja ya kita doyan minuman manis, tapi tahu ya bahwa semuanya itu nggak boleh dikonsumsi berlebihan. Banyak ya, apalagi yang tahu, yang suka makan daging kambing, tahu memang enak halal gitu. Tapi ingat Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ada batas. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ingin jadi penguasa yang baik, patuhi ini. Ya. Bikin malaikat geleng-geleng, wah ini orang hebat. Dia doyan manis, tapi dia bisa ngerem dirinya ketika makan yang manis-manis. Hebat itu. Kemudian apa? Wayasfikud dima. Dan jangan sampai terpikir oleh kita untuk menumpahkan darah. Melakukan perbuatan yang sifatnya menumpahkan darah orang lain. Jadi darah kita juga sama ya, bunuh diri makanya haram ya. Menumpahkan darah itu nggak cuma darah orang ya, darah kita juga sama. Jangan berpikir ya, saya nggak numpahin darah orang, darah sendiri saya bunuh diri, itu juga haram kok ya. Orang yang bunuh diri itu dosanya besar ya. Apalagi menumpahkan darah orang. Nah, pikir-pikirlah ya kalau mau, ini yang lagi viral kemarin itu apa ya, carok. Nah ya kalau di Madura ada istilah itu ya. Sebetulnya setiap daerah punya istilah itu yang mirip-mirip gitu kan. Intinya menumpahkan darah gitu kan, hanya demi mengobati atau apa namanya, menutupi penghinaan-penghinaan gitu ya. Kalau berbicara penghinaan, Rasulullah SAW itu luar biasa ya, dihina oleh kaumnya sendiri gitu. Tapi Rasulullah kan nggak mutusin pakai carok gitu. Rasulullah itu sambil disebut sebagai orang gila ya. Masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah ketika itu orang Quraisy menyebutnya sebagai penyihir, orang gila, ya, orang nggak waras. Padahal tadi disebut alamin, bayangin aja. Tapi kan nggak diselesaikan oleh Rasulullah dengan carok. Kalau berbicara harga diri, harga diri Rasulullah itu dijatuhkan banget ya sama orang-orang Quraisy. Tapi penyelesaiannya kan nggak begitu, nggak dengan menumpahkan darah, tapi dengan kesabaran. Nah, ini yang pendek-pendek sumbu ya, yang gampang mukul orang, yang gampang menusuk, ya, membacok, apa lagi disebutnya? Pikirlah berkali-kali. Ya. Apalagi alasannya sepele ya, gara-gara rebutan lahan parkir gitu ya. Ya, gara-gara apa namanya perselingkuhan. Ya, kalau istri selingkuh ceraiin aja udah ya. Nggak usah diikuti dengan peristiwa pembunuhan ya, pertumpahan darah. Ya, kalau istri selingkuh berarti dia udah nggak mau lagi, udah lepasin aja ya. Kan ada cerai, cari perempuan yang lain kan begitu. Ya bikin sih gampang ngomong, nggak ngerasain, saya ngerasain. Ya inilah ya agama kita mengajarkan seperti itu. Jangan mudah menumpahkan darah kecuali memang itu sesuai dengan tuntutan syariat. Ada orang yang boleh tumpahkan darah, ada ya. Ya, dalam konteks perang fisabilillah ya, itu Allah izinkan kita menumpahkan darah. Di luar itu ya jangan. Ya, dalam konteks hukum juga ada hukuman mati. Ya, ditumpahkan darahnya. Di luar itu ya jangan. Ya.
Walaupun urusannya apa aja, ya, urusan uang, urusan apalagi ya, urusan hubungan, interaksi kita. Jangan pernah terpikir ya dalam diri kita untuk kemudian mudah menumpahkan darah orang lain. Ya. Apalagi yang ditumpahkan darah anak keluarga sendiri, ya nauzubillah, banyak ya peristiwa-peristiwa. Ada orang yang tega ya, kemudian menumpahkan ya, darah keluarga sendiri. Anak dengan ayah, anak membunuh ayah, ya. Ayah membunuh anak, ibu membunuh anak. Ya. Dan saya mikir, ya Allah, kenapa terlintas? Gimana tuh malaikat melihatnya itu ya? Dia nonton tuh malaikat, geleng-geleng malaikat. Padahal kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Maka kita pertahankanlah ya. Apa yang Allah banggakan di hadapan makhluk langit ini oleh kita. Sehingga kemudian ketika kita mati menghadap Allah, kita bisa dengan bangga mengatakan, ya Allah, aku berhasil mempertahankan kebanggaanmu terhadap penduduk langit tentang kami, tentang aku. Aku tidak melakukan perbuatan merusak ya, di bumi, dan aku juga tidak melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Nah, inilah yang disebut sebagai hamba-hamba Allah. Kan ada dalam surah Al-Fajr ya disebutkan, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ada kelompok manusia nanti disebut sebagai hamba Allah. Siapa hamba Allah itu tadi? Yang berhasil mempertahankan ya, pujian Allah terhadap malaikatnya tentang manusia, tentang diri kita ya, inilah hamba-hamba Allah, masuk nanti ke dalam situ. Lalu kemudian fadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini target kita. Demikian sahabat dan yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.